Oke guys, selamat datang di channel Teori Teo. Dimana nantinya di channel ini kita akan membahas tentang fakta, teori, serta konspirasi. Oleh sebab itu, siapkan telinga kalian, open your mind, and let's go! Oke guys, jadi di konten kita kali ini biasa kalau gue udah berdua dengan yang gosip ini, Biang gosip mulu. gue bakalan ngebahas sesuatu yang bahas tentang bisa jadi konspirasi ataupun teori. Jadi kalau gue udah berbicara dengan Mbak Biang gosip ini, gue bakalan namanya ada sesuatu fakta real. Jadi cuma sekedar bercandaan ataupun ya kita mereview. Bener gak? Enggak. Jadi kita mau fakta. bahas apa kita? Mau bahas apa? Aku mau bahas vaksin. Oke, berarti di konten kali ini kebetulan gua, Theo sudah vaksin dan Aku juga udah vaksin. oke, jadi di sini kita bakalan review vaksin. Ya, semoga kalian bisa memahami vaksin itu apa dan seperti apa vaksin itu. Jadi kita tonton videonya. Oke guys, jadi di sini tuh gue bakalan membahas tentang masalah vaksin dan reviewnya. Jadi gue berharap sih yang kalian yang nonton video ini agar mau divaksin gitu kan. Tapi kalau gue ngomong sendiri kan kalian belum tentu percaya, makanya langsung bini gue nih. Aku karena udah vaksin. Kebetulan kita kan berdua vaksin nih. Udah vaksin, Aku juga udah vaksin. Jadi gue langsung nanya-nanya aja ya di kamu ya. Boleh? Jadi pertama nih gue nanya, gimana sih perasaan kamu setelah vaksin? Oh, perasaan aku tuh udah lega banget. Soalnya kenapa? Kenapa? Aku tuh ngerasa kayak orang dilindungi setelah vaksin ini. Kok bisa sih? Ya iyalah. Walaupun vaksin itu untuk hanya untuk mencegah, tapi aku merasa kayak dilindungi itu loh. Antibody aku. Oke, sebenarnya emang kalau udah vaksin itu sebenarnya kita juga, gue juga pribadi sudah kayak ngerasa lega aja gitu kan. Karena kenapa? Kalau belum vaksin, imun kita juga kayak kena COVID itu pasti rendah gitu kan. Belum lagi yang paling enak itu kalau udah bervaksin kita dapat surat vaksin. Vaksinnya bisa kemana-mana. Nah, dengan ada sertifikat vaksin, kita lebih mudah untuk beraktivitas. Jalan-jalan. Oh ya, ngomong-ngomong kamu vaksin pakai vaksin apa ya? Aku pakai vaksin Sinovac. Kapan kamu vaksinnya? Aku bulan Agustus. Iya. Iya. Oke. Jadi kita udah vaksin ya, berarti? Udah dong. Dan kita udah vaksin kedua loh, udah selesai. Sampai terakhir. Tinggal nunggu boosternya, tapi kayaknya enggak sih. Itu khusus buat nempes dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya ada ya aku pasti ikut. Pasti ikut lagi, ikut program pemerintah. Nah terus gimana sih rasanya waktu vaksin tuh kayak gimana sih? Efek sampingnya apa gitu? Waktu efek sampingnya ya, waktu pertama aku vaksin itu mungkin karena aku tegang, aku takut banget sama jarum suntik pada saat itu, jadi aku benar-benar tegang. Nah pas disuntik itu aku ngerasa sakit, pegel-pegel, karena aku benar-benar tegang. Tapi setelah itu, sehari setelah itu udah aku nggak ngerasain apa-apa. Cuma pertamanya aja sih, hari pertama itu aku terlalu tegang, aku pegel-pegel. Jadi yang kayak kedua, gejalanya kayak pegel-pegel gitu ya? kayak pegel-pegel aja, tapi cuma bagian tangan doang. Kalau badan yang lain sih enggak. Bagian yang disuntik aja sih kalau aku. Nah, kamu vaksin tuh, kamu ngelakuin vaksin tuh tujuannya buat apa sih? Aku sih sebenarnya yang pertama aku butuh sertifikatnya. Jujur banget. Penting sih emang bener. Iya, aku butuh sertifikatnya. Yang kedua, aku antisipasi seandainya aku kena COVID, aku tuh nggak terlalu parah sakitnya, nggak terlalu nyesek. Nah, kalau kamu? Tumben lu pintar kayak gitu. Ya iyalah, harus kayak gitu. Nanti kalau aku sakit, nanti aku kamu mau aku tinggalin. Oke, kalau aku sih vaksin sebenarnya buat menjaga kamu lah. Nih,
Oh, menjaga aku sih. Iya lah, jadi kan aku kan kerjanya kan ketemu banyak orang. Jadi kan kalau misalkan seandainya aku kena COVID, ya kan biar nggak parah juga. Jadi biar virusnya tuh langsung mati di tubuh aku, nggak nularin ke kamu. Dan aku juga kalau sakit biar aku nggak kenapa-napa. Iya shit banget. Nah, kalau aku kenapa-napa kamu mau jadi janda? Ya nggak mau lah aku, tapi nggak apa-apa sih. Enggak lah, aku bercanda. Bercanda ya guys. Enggak, aku nggak mau ditinggalin sama Babang Eong. Udah lanjut. Terus kamu persiapan sebelum vaksin tuh kamu ngapain aja sih? Aku persiapan sebelum vaksin ya. Iya. Kan jadi aku vaksin itu pagi-pagi. Betul. Nah aku tuh sebelum vaksin aku wajib mengisi perut aku. Aku makan dulu. Aku sarapan, terusnya aku jaga kondisi aku supaya fit, jangan sampai sakit. Abis itu, udah. Ya emang bener sih sebenarnya kalau misalnya sebenarnya dari syarat vaksin itu juga kita kan nggak boleh kosong perutnya juga, karena kan yang disuntikan itu juga benar-benar virus, cuman yang virus yang memang udah dimatikan kan, yang setahu aku ya. Itu virus dimatikan, jadi ya kita juga jangan kosong, dan kebetulan imun kita juga jangan kondisi yang lagi drop. Takutnya kita nggak bisa melawan meskipun virus ada mati, tapi kan itu benar-benar virus hidup gitu. Benar. Oh iya Yang, ada lagi nih yang aku mau tanyain. Fungsi vaksin itu apa sih? Kita kan vaksin biar terhindar dari COVID lah. Terhindar dari COVID? Terusnya kalau misalkan vaksin itu bisa menyembuhkan penyakit COVID gitu? Ya enggak juga sih. Kan banyak juga tuh orang-orang habis vaksin kena COVID kan. Iya. Jadi ya kalau setahu aku ya, aku. Ini kita bahas pelan-pelan ya, karena kan gue juga bukan ahlinya gitu. Kalau vaksin itu sebenarnya bukan obat ya guys. Jadi kalian perlu tahu vaksin itu bukan obat dan tidak menyembuhkan COVID, itu setahu kita. Bener nggak? Iya, tapi masih banyak orang yang udah vaksin tapi masih kena COVID itu kenapa ya? Jadi vaksin itu bukan suatu obat, tapi vaksin itu adalah antisipasi biar kalian jika terkena COVID gejalanya tidak parah gitu. Jadi kalian masih bisa meskipun kalian udah vaksin, masih bisa. Karena kenapa? Ya COVID masih bisa tumbuh di kamu gitu. Oh berarti itu untuk mencegah aja ya, bukan untuk obat gitu? Mencegah juga bukan bisa. Sebenarnya bukan dikatakan untuk mencegah sih yang. Jadi kayak apa ya? Kamu kalau kena COVID gejalanya jadi rendah. Karena kenapa? Oh gitu. Kita disuntikan virus juga, tapi agar imun kita tuh terbiasa menghadapi COVID gitu. Aku pikir itu obat COVID. Enggak, dari dulu juga namanya vaksin, kali kamu vaksin apa tuh dari kecil itu bukan obat, tapi hanya untuk mencegah ya. Betul, buat naikkan harusnya kalau misalkan nggak vaksin harus parah. Kamu pernah COVID gak sih? Gak pernah. Terus ada gak sih teman-teman kamu yang cerita tentang COVID? Oh iya, yang ada. pernah kena gimana tuh? Ya kalau yang udah pernah itu katanya sih dia nggak bisa nyium kayak gitu, terusnya dadanya nyesek. Yang paling parah? Yang paling parah itu sampai dadanya nyesek itu loh. Wah kamu juga kan parah banget gitu. Oh iya, dia masuk itu loh karantina waktu itu. Rumah sakit juga kan? Itu gejalanya gimana? Sampai nggak bisa ngomong ya? Katanya dia nggak bisa ngomong sama ini tuh apa sakit sih? Ya? Hidungnya tuh bener-bener meler terus. Kalau ada rasa. Temen aku sih belum pernah alhamdulillah, tapi nggak tahu juga sih, kayaknya sih belum, karena dari hasil tes itu selalu negatif. Nggak pernah kok. Nah jadi katanya sih kayak ada orang yang bener-bener ispa, bener-bener sakit gitu, napasnya juga sakit. Nah, jadi si virusnya tuh membuat saluran pernapasan itu sakit. Oh jadi kayak ketahan gitu kali ya? Kalau gejala-gejala ringan kayak penciuman aja udah pasti ya, penciuman, sakit tenggorokan, muncul keluar, panas tinggi itu udah wajar. Tapi yang parah itu kalau udah dia ngerasain nyesek gitu, sampai situ tuh bahaya. Nah dari vaksin itu, nih gue jelasin, gejala-gejala yang tadi parah udah nggak bakal parah lagi. Jadi cuman ya udah kayak flu aja. Tapi macam-macam loh. Si COVID itu sekarang banyak macamnya, jadi tetap meskipun kalian vaksin, jaga diri tetap, menjaga memakai masker, mencuci tangan itu wajib, gitu, menjaga jarak 3M itu masih tetap harus gitu. Bahkan sekarang masker pun harus double 2. Karena kenapa? Karena
si virusnya itu katanya bermutasi gitu, jadi Pasti varian ada bermutasi. Delta, ada varian Kolombia yang terbaru kebal terhadap vaksin. Aduh, Jadi serem banget ya. Kayaknya aku tuh tahun-tahun ini terngiang-ngiang sama virus corona bener. kamu jangan pusing, nggak boleh. Nggak apa kalau kita takut malah kita down. Oh, gitu. Jangan, jadi kita santai aja. Yang penting kita tetap menjaga jarak, memakai masker, terus vitamin kita juga harus kuat, jangan berkerumun, itu insya Allah aman lah gitu kan. Nah jadi untuk vaksin itu lebih menjaga diri kita aja sama menjaga keluarga. Jadi kalau Orang kalian yang sayang dicintai. keluarga, vaksin lah. Vaksin. Jadi intinya itu gue pengen kasih tau, vaksin itu bukan obat. Jadi kalau kalian kena setelah vaksin kena COVID, ya memang vaksin bukan obat, dan setelah kalian vaksin tetap bisa kena COVID. Cuman vaksin itu untuk meringankan gejala. Bener gak sih? Betul. Ya kan? Dokter kan bilang gitu ya. Jadi kalau kalian nggak percaya omongan gua, silakan tanya dokter kalian aja ya. Nah, terus kamu gimana sih cara daftar vaksin? Gampang nggak sih cara daftar vaksin? Ih, gampang banget sekarang itu cara daftar vaksin itu gampang ya. Waktu itu tuh aku pakai online, pakai aplikasi detik.com. Itu caranya gampang banget. Aku waktu itu langsung download aja detik.com-nya, login, terus saya isi nomor telepon, email, sama KTP, nih KTP. Seperti itu. Tapi kan kalau misalkan online itu kan nggak semua orang bisa loh ya. Kalau orang-orang tua itu kan gimana? Bisa juga sih datang, yang penting dia tuh bawa KTP aja sama, yang penting sehat. Bawa KTP sama sehat. Ya emang bener sih kayak Langsung sekarang. aja ke tempat-tempat terdekat itu Kalau bisa. sekarang sih vaksin tuh kayak mudah banget ya. Kayak Gampang, nggak dipersulit kok. Jadi kayak banyak juga sih kayak lewat aplikasi online, kayak video Peduli Lindungi juga bisa, Jaki juga bisa. Yang penting kan kalian punya KTP gitu. Yang penting ada identitasnya. Nah kalau misalkan seandainya kalian nggak bisa vaksin, tinggal datang langsung pun bisa, itu bisa. Cuman memang kalau untuk datang langsung kalian tidak diprioritaskan, maksudnya cuma sisaan gitu kan, karena yang di prioritas terlebih dulu itu adalah orang-orang yang daftar secara online agar tidak adanya kerumunan seperti itu. Betul. Nah kamu syaratnya vaksin kemarin apa aja sih? Waktu itu Kalau online ya? waktu itu aku tuh syarat online itu yang penting kan nomor KTP, terusnya alamat email, terusnya nomor telepon. Sama itu sih waktu itu aku disuruh ngeprint daftar kesehatan kayak gitu, jadi aku suruh isi. Udah. Oh, jadi gampang banget berarti ya? Iya, Semua benar. bisa ya kalian ya? Jadi mudah gitu. Kalian bisa daftar online, Peduli Lindungi atau Jaki, dan konsepnya sama. Yang penting kalian ada KTP, terus kalian juga punya email dan nomor HP yang dimana fungsinya untuk mengkonfirmasi kalian. Dan biasanya kamu jadwalnya gimana tuh? Waktu itu sih aku jadwal tinggal milih sendiri, bener enak banget kan, Enak gampang banget ya? banget kan. Sesuai Misalkan, jadwal kamu berarti ya, kerja atau bisa? Sesuai keinginan aku, tinggal pilih aja. Yang penting dia kuotanya masih ada ya guys, tapi kalau kuotanya nggak ada ya kamu cari yang ada. Nah, iya betul banget sih. Jadi kayak kemarin tuh di aplikasi dari aplikasi Peduli Lindungi atau Jaki, temen gue pernah vaksin juga, katanya penuh. Nah, di situ di aplikasi itu kalian bisa memilih tempat vaksin kalian mau di mana. Nah, kalau kemarin kita di Transmart ya? Ya aku Di Transmart Lebak Bulus. Ada juga yang di sekolah, jadi kalian tinggal pilih aja lokasi yang masih tersisa kuotanya. Kalian di bisa kecamatan pilih juga biasanya ada kok. Tinggal pilih aja gitu tanggal berapa kalian bisanya gitu. Yang penting kan kalian vaksin. Nah untuk yang mereka yang nggak ngerti secara online tuh banyak juga kan untuk daerah-daerah. Kalau itu biasanya untuk aplikasi itu kebanyakan di orang-orang perkotaan ya. Kalau Iya. misalnya orang daerah biasanya di kantor desa juga ada. Kalian cuma bawa syaratnya cukup KTP aja sama isi formulir. Nah biasanya untuk setelah administrasi kan, setelah itu biasanya nanti ada tim khusus buat ngecek kesehatan. Ya. Kamu Iya, dicek betul. juga nggak sih? Waktu itu sih aku awalnya kan daftar dulu nih, pas datang ya, daftar diri, terusnya baru tuh ngecek kesehatan. Nah, Apa aja tuh? waktu itu aku sih di tensi ya, habis di tensi dicek kesehatannya, baru aku disuntik vaksin. Nah,
Dan cepet banget, sumpah. Itu tuh kayak set gitu. Iya, gitu cepet banget. Ya? Kalau orang Nggak bilang lama. katanya lama ya. Enggak kok. Yang Sebenarnya cepet. lama itu ya mungkin kalian tidak menjadwalkannya gitu. Kalau kita kan memang terjadwalkan, jadi kita dapat surat undangan, datang, nggak usah daftar lagi kan? Iya, Cuma langsung. dikonfirmasi data dirinya, habis itu dicek kesehatan, ini penting banget nih cek kesehatan. Jadi tadi gue bilang tuh sebelum vaksin tuh wajib kalian tuh sehat dulu ya. Sehat. Wajib sehat. Nah terus yang kedua juga kalian harus udah makan sebelum vaksin ya kan? Jangan Biar sampai kosong perutnya. bahaya itu sebenarnya. Bisa mual juga kan, nanti kan ada efek sampingnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya untuk vaksin itu juga gak ada khusus semua masyarakat Indonesia Itu boleh boleh vaksin. vaksin. Justru malah pemerintah mendukung ya kalian vaksin selagi Betul. vaksin gratis. Tis. Ya. Kalau udah bayar belum tentu mangguk Iya. kalian. Nah, jadi ada juga beberapa yang penyakit yang memang gak boleh vaksin gitu. Iya. Kan kamu dijelasin sama dokter apa aja tuh? Waktu itu sih yang penting aku tuh nggak COVID, dalam keadaan COVID itu nggak boleh vaksin. Iya. Terusnya tekanan darahnya nggak boleh tinggi. Terusnya kalau aku sih waktu itu yang penting kagak COVID aja. Kalau pas COVID divaksin itu malah bahaya. Nah sebenarnya kemarin kita kan sebelum vaksin itu ada namanya interview dalam berbentuk kertas ya. Ditanya-tanya dulu sama dokternya misalkan kamu pernah COVID gak gitu. Biasanya betul. orang yang masih dalam gejala COVID itu belum boleh vaksin. Gak boleh. Biasanya. Tapi gue nggak tahu ya alasannya ya. Mungkin kalian bisa tanya ke dokter kalian masing-masing ya. Terus yang kedua, ibu hamil dan menyusui nggak boleh vaksin. Betul. Terus ada orang gejala ISPA dalam 7 hari terakhir ya, bukan orang ISPA nggak boleh vaksin, tapi yang Tapi ada nggak gejalanya kan. Iya, masa kamu lagi ada gejala hari itu nggak boleh itu langsung nggak vaksin. boleh. Pokoknya dalam 7 hari kalian mendapatkan gejala ISPA nggak boleh, karena takutnya naik lagi setelah vaksin. Betul. Yang kedua juga kalian misalkan vaksin pertama kalian gatal-gatal, nah biasanya untuk vaksin kedua dievaluasi lagi, takutnya ada alergi. Ada juga yang terapi darah nggak boleh, tekanan darah tinggi. Jadi ada banyak sekali beberapa orang yang penyakit yang nggak boleh untuk divaksin. Jadi tapi itu nggak usah jadi halangan, karena saat kalian datang ke vaksin itu kalian dicek kesehatan secara gratis kok, aman gitu kan. Terusnya anak di bawah umur juga nggak boleh vaksin. Iya boleh. benar. Nah. Biasanya ada batas umurnya. Yang terlalu muda atau anak kecil juga nggak boleh karena dosisnya berbeda ya. Tidak, betul. Nggak sembarangan. Iya, sama yang umurnya tua juga belum tentu boleh karena ada dosisnya, dicek dulu kesehatan. Makanya dicek. Yang jenis-jenis vaksin itu kan banyak ya. Jenis-jenis vaksin itu apa aja sih yang ada di Indonesia? Sebenarnya vaksin itu udah banyak sebenarnya, banyak banget, tapi kita bahas beberapa aja kali ya. Karena kan kalau di video ini dibuat nih, ada lagi yang masuk Johnson ya kalau nggak salah. Itu dari mana tuh? Itu baru masuk, tapi kita nggak bahas dulu vaksin yang kemarin kita aja ya, yang kita keluar. Umum yang ada di Indonesia aja. Oke, jadi vaksin pertama itu yang banyak digunakan di Indonesia itu Sinovac. Nah, jadi si vaksin Sinovac itu berasal dari Cina. Nah, Sinovac itu punya efikasi yang aplikasinya itu sebesar 65,3%. Ya menurut website Halo Dokter ya, nanti kita kasih buktinya ya. Terus untuk intervalnya itu 28 hari. Ngerti nggak sih? Iya ya. Jadi 28 hari vaksin pertama baru ke vaksin kedua itu itunya. Betul. Nah, jadi aku jelasin dulu nih takutnya salah kaprah. Efikasi itu tingkat kemanjuran atau efisiensi vaksin itu presentasinya gitu. Dan dari menurut situs Ala Dokter itu si tadi Sinovac itu dia sebesar 65,3% dan intervalnya 28 hari. Interval itu adalah jarak antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Oke, kita lanjut ke vaksin kedua ya. Vaksin kedua yang banyak di Indonesia itu adalah AstraZeneca. Jadi vaksin ini diproduksi di Universitas Oxford, Inggris. Untuk efikasinya sebesar 63,9%-an ya, menurut Ala Dokter ya kan. Dan untuk intervalnya itu lumayan lama loh untuk ini. 4 sampai 12 minggu. Oh, bisa berarti hampir 3 bulanan ya? Enggak Iya. dong, Iya nggak dong. nyampe lah. Ya kurang lebih lah. Iya, kurang tergantung. lebih 3 bulanan lah.
Tapi kemarin itu sempat ada problem untuk Sinovac itu, bahkan pernah dikritik sama Anies Baswedan karena setelah vaksin ada yang sampai meninggal gitu. Tapi itu belum terbukti akibat vaksinnya. Jadi kebanyakan orang lebih kepercaya ke Sinovac. Padahal efikasi AstraZeneca sama Sinovac sih nggak terlalu berjauh berbeda ya. Hampir sama ya. Tapi dari situs ala dokter ya bagusan Sinovac 0,5 lebih gitu. Nah yang ketiga itu di Indonesia itu ada vaksin Sinovac. Sinovac. Nah yang itu bener nggak sih? Kayaknya sih ya. Pokoknya Sinovac lah itu ya. Nanti kita tulis. Nah vaksin ini juga asalnya sama dari Cina. Efikasinya itu lumayan besar loh. Ini gue kaget banget gitu efikasinya. Emang berapa? Sekitar kalau nggak salah dari situs ala dokter itu sekitar 79,34%. Wah, berarti hampir 73. Wah, berarti dia emang bagus ya. 79, hampir 80%. Ya. Bagus. Dan untuk interval tuh sama kayak Sinovac 21 hari. Jadi pernah tuh kayak kemarin itu ada kasus Indonesia mau bikin vaksinasi gotong royong berbayar. Nah, itu pakai vaksin ini. Vaksin ini? Iya, yang kemarin tuh yang di Kimia Farma itu kan mau bikin. Oh, yang berbayar 700.000 nggak salah. Ya, kurang lebih satunya kan. Nah, pakai sini ini. Ini. Dan itu langsung dibatalkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Alhamdulillah. Ya kan? Karena kita lagi susah gini, mendingan yang gratis aja udah. Betul. Nah terus ada juga nih yang keempat, itu masih baru sih, ini masih baru masuk. Waktu kita selesai vaksin kedua kan ini baru masuk juga. Iya. Ini adalah Moderna ya, kalau salah penyebutan maaf ya. Ini Moderna. Jadi vaksin ini diproduksi di Amerika Serikat. Efikasinya lebih tinggi lagi nih. Masa sih berapa? 94,1% loh ya. Oh gila, berarti benar-benar ini bagus banget loh. Benar. 94 loh. Benar. Jadi udah hampir 100 sih. Iya, itu dia. Nah sama, si vaksin ini juga intervalnya lumayan lama, dia 28 hari, ya lebih lama daripada Sinovac ya. Tapi vaksin ini tuh direncanakan di Indonesia untuk vaksin booster. Tahu booster? Berarti buat kayak tenaga medis gitu ya? Booster itu vaksin yang dilakukan vaksin ketiga kali. Oh, berarti ini yang buat vaksin yang ketiga kalinya. Jadi, wah, kayaknya nih aku bakal pakai ini kalau emang. Untuk rakyat biasa sih belum bisa ya. Untuk rakyat biasa kita belum bisa. Jadi si vaksin booster ini diperuntukkan untuk para nakes dulu yang dia memang di barisan paling depan. Semoga ini kalau mereka udah itu kita kebagian ya guys. Pasti, insya Allah. Nah jadi untuk si vaksin Moderna ini diklaim bisa kuat melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Nah itu kan varian si Delta itu gampang banget nular gitu. Iya. Nah dia tuh bisa bener-bener efisiensi itu tinggi, bisa nolak gitu. Iya, sampai 90%. Dan pertanyaannya Sinovac gimana? Aku juga belum tahu. Jadi kita salah vaksin. Nggak tahu. Nah, tapi mudah-mudahan enggak, karena kita udah vaksin 2 kali. Insya Allah sehat. Nah, untuk yang kelima itu adalah apa ini? Nyebutnya susah gua. Previzer kalau nggak salah. Previzer? Iya. Pokoknya itulah yang nyebutnya. Nah itu vaksin ini juga ramai ya kan. Ini vaksin itu berasal dari kerjasama antara Bio Farmasi Jerman dan Amerika nih. Jadi Bio Farmasi Jerman itu sama Amerika kerjasama, akhirnya terciptalah vaksin ini. Oh berarti ini dari antara dua negara ya berarti? Oh Jerman dan Amerika. Betul. Nah jadi si vaksin ini sementara nih di Indonesia itu udah paling tinggi efikasinya itu paling tinggi. Paling tinggi nih Previzer. Ya, wow. Dia mencapai efikasi. Dari tinggi? Iya, tadi 94, sekian. Nah, ini udah 95 pas. Wah. Ini udah paling tinggi gitu. Jadi berarti bentar lagi nih ada vaksin-vaksin yang benar-benar 100% ampuh dong. Semoga saja ya kan. Indonesia juga lagi ngembangin vaksin sih. Nanti kita bahas. Nah, untuk si vaksin Previzer ini Previzer apalah itu namanya, aku susah ngomongnya guys. Kayaknya Previzer deh. Nah itu jadi dia itu intervalnya itu sekitar 21 hari. Dan vaksin ini adalah vaksin terbanyak digunakan di wilayah Eropa. Wow. Jadi kalau kalian sebenarnya enaknya tuh pakai vaksin ini, kalian kalau misalnya keluar negeri itu mudah. Sementara yang Sinovac itu susah. Iya, kenapa tuh? Mungkin nanti kita bahas di belakang ya. Oke, baik. Oke. Dan yang terakhir itu adalah Novavax. Nah, jadi vaksin itu terbilang vaksin ya di Indonesia itu baru ya. Jadi vaksin itu berasal dari Amerika Serikat. Kalau nggak salah kemarin itu kita dapat jatuh dari Amerika Serikat itu ada banyak gitu.
entah gratis apa berbayar, gue nggak tahu. Cuman baca dari berita vaksin itu datang ke Indonesia langsung dari Amerika Serikat diberikan. Alhamdulillah. Untuk Indonesia sehat selalu. nah, untuk efikasi vaksin itu besar juga loh. Iya. Dia efikasinya sekitar 89,3%. Wih, berarti ini lah. lumayan ya. Lumayan. Kalau udah dikasih gratis, Ya, efisiensinya kalau juga gratis, soalnya kan di berita bagus. belum ada omongan gratisnya sih. Oh. Nah, untuk intervalnya juga dia lumayan besar, sekitar 21 hari. Jadi Sama kayak sama lah. Sinovac, ya kan? Tadi. hampir sama Ya, lah. sama kayak Jadi Pfizer. untuk paling lama itu ya lebih ke AstraZeneca ya. Ya, AstraZeneca itu sampai sampai 3 bulan. kalau nggak Katanya teman kamu juga ada yang pakai AstraZeneca. Ya? Temen aku ada yang pakai AstraZeneca itu Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Lumayan lama juga ya, guys. Iya. Mantap sih. 4 sampai 12 minggu, tapi ada juga kasus yang 4 minggu udah langsung Udah divaksin lagi. Itu bisa. Nah, kemudian ada juga nih yang menarik itu Indonesia juga lagi ngembangin vaksin, yaitu vaksin merah putih. Kemungkinan aku baca di berita ya, tapi nggak tahu kebenarannya benar atau enggak. Di berita itu tertulis kemungkinan vaksin merah putih itu dapat selesai atau dapat didistribusikan itu sekitar bulan April 2022. Kalau Tahun depan. kemungkinan tepat waktu ya kan. Karena kan vaksin itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Dan apalagi itu tuh nyawa dan kesehatan masyarakat ya. Jadi masih banyak tahapnya. Ini masih tahap uji klinis ini. Jadi ya kita tunggu aja, semoga Indonesia bisa. Karena kalau bisa menghasilkan vaksin, apalagi vaksin itu bagus, bisa dipakai untuk rakyat Indonesia. Ya. Seluruh rakyat Indonesia. Nah tadi itu ada menarik juga sih. Apa tuh? Tadi kamu bilang Apa? Sinovac. Oh yang Sinovac tadi apa? Luar negeri ya? Oh iya, kenapa tuh Sinovac nggak bisa buat Nah ini juga sebenarnya tolak gitu menarik di juga ya. luar negeri? Indonesia Kenapa? kenapa ya Indonesia kenapa pakai Sinovac itu di awal ya kan? Mm-mm. Nah sebenarnya Sedangkan luar negeri nolak sertifikat vaksin kita. Nah sebenarnya ada menarik sih sebenarnya. Gue cari tahu juga ya, tapi kebenarannya itu belum tentu pasti. Gue baca-baca referensi, ternyata luar negeri itu menolak Sinovac karena efikasinya di bawah 70% dan 80%. Oh. Biasanya untuk standar Eropa itu harus di atas 80% atau di atas 75% lah paling mentok gitu, kayak Sinovac masih bisa. Nah, untuk Sinovac itu kan di bawah rendah, jadi ya Jadi kalian bisa. masih sangat besar terkena COVID, ya masih bisa gitu kan. Masih bisa tapi. Nah makanya setiap kali kemarin itu sempat baca juga kalau kalian haji Iya. itu disuntik lagi katanya. Jadi 2 kali. Nggak jadi booster. Oh, langsung booster ya? Iya dikasih booster lagi, tapi itu berbayar. Biasanya di negara tempat kalian transit. Karena kalau misalnya haji pun Arab pun, setahu aku ya Iya. nggak nerima untuk Sinovac gitu. Oh, begini. Gitu. Nah terus ada juga kan yang nanya, kenapa Indonesia pakai Sinovac? Ya kenapa? Nah sebenarnya itu menarik ya. Kemarin kita bahas penanganan COVID-19 di Asia kan. Iya. Nah itu faktanya itu ternyata Indonesia itu udah sangat cepat untuk mengatasi COVID ini. Oh, jadi benar-benar dia GC ya ibaratnya. Benar. Jadi kita Gerak cepat. pemerintah tuh bener antusias, bener-bener niat gitu. Jadi kan kalau Kita misalkan berterima kasih untuk seluruh lembaga pemerintah yang sudah bekerja iya sama. betul. Jadi kok sebenarnya kita Buat bisa aja kan menyehatkan kalau Indonesia. kita nungguin vaksin yang lebih bagus Iya, bisa bisa aja. aja. Cuma kondisi saat itu Indonesia itu menjadi angka tertinggi kan Iya, kemarin betul. COVID di Asia. Iya. Jadi pemerintah gimana cara mutusinnya itu dengan vaksin. Kebetulan waktu itu Sinovac itu diproduksi banyak dan kita bisa pesan. Jadinya cepet ya. Kalau kayak kemarin kayak Pfizer Kita terus nunggunya pasti lama. betul ada juga Sedangkan Novavax. kita lagi genting begini ya kan. Jadi kita butuh yang cepat. Nah itu bener banget. Kalau misalkan kemarin kita nunggu kayak vaksin-vaksin yang bagus, kayak misalkan contoh kita ambil itu kemarin gue baca Novavax. Nah itu pemerintah sana tidak mengeluarkan itu untuk keluar dulu, tapi untuk rakyatnya dulu. Kayak Amerika Serikat kayak kemarin bikin. Iya. Tuh kayak Pfizer juga tuh Jerman sama Amerika sama Eropa dulu baru keluar. Gitu. Jadi kalau kita nunggu itu pasti telat. Kayak kasus-kasus Jadi kayak lama ya. Betul. Kayak kemarin kasus kayak di Myanmar. Itu kan telat vaksin akhirnya Iya, korban korbannya bener-bener bener-bener gila. banyak. Tapi, jadi kalian untuk yang vaksin Sinovac jangan menyesal. Ya aku nggak bakal. Tentunya Bersyukur. Nah, betul. Selalu bersyukur. Berkat kalian yang udah vaksin di awal-awal telah berhasil Indonesia memutus mata rantai COVID. Iya. Akhirnya PPKM sekarang dilonggarkan lagi. Alhamdulillah. Jadi yang belum vaksin ya mudah-mudahan
cepet vaksin lah gitu. Apalagi sekarang vaksin kalian yang generasi kalian bagus-bagus nih. Iya, benar. Iya. Ada Pfizer, ada Novavax. Iya, benar. Ini udah bagus-bagus banget ya. Jadi ya saya rasa segeralah vaksin untuk diri kalian sendiri dan untuk orang lain. Dan untuk orang yang kalian cintai. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian vaksin semua nih, jadi salah satu fungsi vaksin itu menjaga komunitas. Jadi kalau misalkan semuanya vaksin, itu COVID udah nggak berdaya. Oh. Ya kan? Iya. Kalau misalkan aku vaksin, kamu vaksin, COVID ke rumah kita, assalamualaikum, ngapain gitu. Ngapain? Iya, kita udah ada. Kita udah vaksin. Tapi nah ada yang menarik juga tuh kemarin tuh kasus sempat baca berita kasusnya itu gara-gara booster gitu. Jadi ada bukan nakes, dia booster. Iya. Nah, itu sebenarnya WHO aja mengecam gitu. Mengecam gitu. Wah, Buat apa kok gitu bisa? kalian booster? Karena kalau misalnya nggak terlalu berguna, lebih baik vaksinnya itu digunakan untuk orang lain terlebih dahulu. Kok bisa sih dia booster? Ya aku juga nggak tahu, itu lagi diselidiki polisi, itu kan udah pasti kena kasus. Pasti kena ya. Karena kan nggak boleh tuh orang-orang kayak kita tuh bukannya nggak boleh, tapi diprioritaskan semuanya rata dulu. Iya, betul. Nah kalau untuk yang booster biasanya untuk orang-orang yang di garis depan, karena mereka Kayak lawan nakes. COVID itu. Tapi gue salut loh sama nakes, bener-bener. Bener-bener. Gara-gara mereka, Perjuangannya bener-bener. betul. Gara-gara mereka Indonesia bisa lepas dari COVID gitu, yang bener-bener parah gitu kemarin. Angka Di kematian garis bisa depan. menurun gitu gara-gara mereka rela berkorban. Taruhannya nyawa. Buat nakes. Acumin 4 jempol. Nah, jadi gimana? Ada lagi pertanyaan? Ini udah cukup. Oke, jadi itu segitu aja review vaksin dari kita. Ya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan termotivasi Amin. buat kalian untuk vaksin ya biar kita Amin. terbebas vaksin, terbebas COVID ya kan.